Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 145 Jiang Chen yang perkasa. Benar sekali. Hari ini, kalian semua, sama seperti mereka yang datang ke sini tadi malam, akan dimakamkan. Jiang Chen berbicara dengan suara seperti lonceng besar sambil menunjukkan sikap yang sangat mengesankan. Kata-katanya telah didengar oleh semua orang di kota Red Sun, dan membuat semua orang menjadi bersemangat. Karena Jiang Chen ada di sini, para setan darah ini pasti akan mati. Kau hanya seorang pendekar mortal core kecil, kau bahkan belum mencapai alam Heavenly Core, jadi beraninya kau menyombongkan diri di hadapanku. Kau hanya mencari kematian. Kalian bertiga, pergi bunuh semua penduduk kota itu, aku akan menangani orang ini, aku akan minum semua darahnya. Pemimpin Blood Devil mendengus dengan kejam. Sambil memberi perintah kepada para pemimpin lainnya, dia menatap Jiang Chen dengan tatapan haus darah. Begitu dia selesai berbicara, dia menjulurkan lidahnya keluar dari mulutnya dan menjilati taringnya yang tajam. Dipahami. 3 pemimpin Blood Devil lainnya terbang turun pada saat yang sama. Kecepatan mereka tidak lambat, tetapi Jiang Chen bahkan lebih cepat. Tanpa peringatan apapun, Jiang Chen menghalangi jalan di depan salah satu pemimpin, lalu dia menghancurkan tengkoraknya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Pada saat yang sama, dia menggali inti iblis dari tubuhnya. Setelah membunuh orang pertama dengan brutal dan cepat, Jiang Chen tidak melambat. Sayap darahnya berayun seperti pisau tajam dan menebas pemimpin lainnya menjadi 2 bagian, dia juga menggali inti iblisnya. Inti iblis ini merupakan suplemen yang bagus untuk Jiang Chen. Apa? Pemimpin Mid Heavenly Core berteriak tak percaya, dia akhirnya bisa bereaksi dari keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang dipandang rendah ini bisa melakukan pendekatan yang begitu ganas dan membunuh 2 pemimpin dalam sekejap, membuat mereka menderita kerugian besar. Kamu akan mati. Pemimpin Blood Devil menjadi marah. Dia mengangkat senjata iblisnya tinggi-tinggi ke udara, lalu dia dengan kuat menebas ke arah Jiang Chen. Dengan tindakan ini, dia baru saja menyelamatkan nyawa pemimpin Blood Devil inti surgawi awal yang tersisa karena Jiang Chen terganggu. Jiang Chen melambaikan tangannya dan menyerang dengan kapak petirnya ke arah senjata iblis yang datang. Dentang. Percikan api berterbangan ke segala arah. Senjata iblis itu mengeluarkan suara mendengung setelah benturan, dan pemimpin iblis darah inti surgawi tengah itu terdorong mundur puluhan meter sebelum ia mampu mendapatkan kembali keseimbangannya. Ekspresi ketakutan di wajahnya semakin tebal. Pemimpin iblis darah inti surgawi tengah bukanlah tandingan Jiang Chen. Meskipun dia jauh lebih kuat daripada prajurit inti surgawi tengah, dibandingkan dengan para jenius lingkaran dalam sekte hitam, dia masih lemah. Bahkan Jiang Wei dapat mengalahkan pemimpin ini, atau bahkan membunuhnya. Ketika Jiang Chen membunuh Jiang Wei, dia hanya memiliki 80 tanda naga di laut Qi-nya, tetapi sekarang dia memiliki total 90 tanda naga, dan kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pemimpin setan darah ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. 4 pemimpin Blood Devil, 2 di antaranya langsung terbunuh oleh Jiang Chen, dan seorang pemimpin Early Heavenly Core lainnya telah terbang ke bawah, targetnya adalah penduduk kota Red Sun. Namun, tepat pada saat ini, seberkas sinar putih datang dengan sangat cepat dari jauh. Dalam sekejap, sinar itu telah menghalangi jalan pemimpin tersebut. Tidak lain adalah Yu Zihan yang telah bergegas ke sini dari kota Yellowstone. Saudara Jiang, aku akan menangani iblis darah ini. Yu Zihan memberitahu Jiang Chen. Setelah itu, dia langsung menyerang dengan telapak tangan besar yang bersinar. Telapak tangan itu terbang ke arah pemimpin Blood Devil. Mengaum. Pemimpin Blood Devil mengeluarkan raungan marah, lalu melepaskan telapak tangan merah darah yang besar sebagai serangan balik. Bam! 2 serangan dahsyat saling berbenturan. Pusat benturan meledak dan memicu cahaya terang yang menerangi langit gelap. Pemimpin Blood Devil itu bukan tandingan Yu Zihan, dan dia terlempar puluhan meter jauhnya dari benturan itu sambil batuk darah dari mulutnya. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Yu Zihan mendengus dingin, lalu memukul palu itu saat masih panas. Ia melepaskan cahaya terang yang menyelimuti tubuhnya, lalu ia berlari cepat ke arah pemimpin Blood Devil. Di sisi lain, Jiang Chen terus menyerang dengan kapak perangnya, dengan ganas menyerang pemimpin iblis darah inti surgawi menengah. Bam bam bam. Dengan setiap serangan kapak perang, suara ledakan keras akan terdengar. Pemimpin Blood Devil terus menangkis serangan dengan senjata iblisnya, tetapi, di bawah serangan Jiang Chen yang menekan, senjata iblis itu terus terdorong mundur, dan tangannya terkoyak. Dengan setiap serangan Jiang Chen, pemimpin Blood Devil akan memuntahkan seteguk darah. Sialan, dari mana monster abnormal ini berasal, dan kenapa dia begitu kuat? Pemimpin itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Hari ini, dia secara pribadi telah memutuskan untuk menyerang, dan dia juga membawa 3 pemimpin inti surgawi bersamanya.
Dalam benaknya, dengan kekuatan sekuat ini, dia akan mampu membunuh semua orang di kota Red Sun. Namun, dia tidak pernah menyangka akan menderita kerugian sebesar itu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tepukan petir, hadapi kematianmu. Jiang Chen mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ia melepaskan sinar terang dan bersinar dari kapak perangnya, dan pada saat yang sama ia turun dari langit. Dalam sekejap, ia berhadapan langsung dengan pemimpin Blood Devil. Tidak bagus. Pemimpin Blood Devil menjadi panik, dia bisa merasakan banyak bahaya dari serangan ini. Namun, kecepatan Jiang Chen terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga pemimpin itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa bergerak dengan naluri dan mengangkat senjata iblisnya tinggi-tinggi untuk memblokir serangan itu. Dentang. Tebas. Senjata iblis di tangan pemimpin itu tidak dapat menahan pukulan yang begitu berat, senjata itu patah menjadi dua. Setelah itu, pemimpin itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Dia seperti senjata iblis, dipotong menjadi dua oleh kapak perang Jiang Chen. Darahnya memercik di langit yang gelap. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan inti iblis. Ah! Pada saat yang sama, teriakan mengerikan lainnya terdengar dari arah lain. Pemimpin terakhir dibunuh secara brutal oleh Yu Zihan dan meninggal dengan cara yang mengerikan. Yu Zihan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya, ia bahkan menghancurkan inti iblis pemimpin tersebut. Baru 3 menit sejak Blood Devils memulai serangan mereka dan keempat pemimpinnya terbunuh. Dengan serangan Big Yellow dan Zhang Zhen, lebih dari separuh Blood Devils di darat juga terbunuh. Ketika Blood Devils yang lain melihat bahwa semua pemimpin mereka telah terbunuh, mereka langsung kehilangan keinginan untuk bertarung, lalu melarikan diri ke segala arah. Sudah kubilang sebelumnya, jangan tinggalkan yang selamat. Bunuh mereka semua. Jiang Chen mendengus dingin. Ia mendarat dari langit dan memegang kapak perangnya secara horizontal. Ia tampak seperti dewa perang yang baru saja turun dari langit, dan ia memblokir semua kemungkinan rute mundur bagi Blood Devil. Dengan kekuatan yang sangat besar, Jiang Chen mengayunkan kapak perangnya dan melepaskan sinar kapak yang terang. Kapak itu langsung membunuh puluhan Blood Devil yang datang ke arahnya, dan mereka semua meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap, Jiang Chen mengayunkan kapaknya lagi, dan membunuh belasan Blood Devil lainnya. Baginya, Blood Devil Mortal Core ini seperti semut, dia bisa membunuh mereka sepanjang hari tanpa membuang terlalu banyak energinya. Yu Zihan menatap Jiang Chen yang perkasa. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia berpikir, dia telah menjadi lebih kuat. Benar saja, dibandingkan dengan saat ia membunuh Jiang Wei, Jiang Chen jelas menjadi lebih kuat. Hal ini dapat dengan mudah diketahui dari bagaimana ia membunuh pemimpin Blood Devil tadi. Baru 2 hari sejak Jiang Chen membunuh Jiang Wei, dan itu berarti Jiang Chen semakin kuat setiap harinya. Hal ini benar-benar membuat Yu Zihan ketakutan. Di bawah pembantaian kejam Big Yellow dan Jiang Chen, sisa Blood Devil semuanya terbunuh. Perimeter kota Red Sun dipenuhi dengan mayat dan anggota tubuh Blood Devil. Semua Blood Devil yang datang dan menyerang hari ini, termasuk 4 pemimpin inti surgawi mereka, tidak ada yang selamat. Jiang Chen yang perkasa. Marsekal kota Zhang Zhen mengangkat kedua tangannya tinggi ke arah langit dan berteriak keras. Jiang Chen yang perkasa. Jiang Chen yang perkasa. Setiap orang di kota Red Sun bersorak bersama. Mata mereka berbinar saat menatap Jiang Chen, seolah-olah mereka sedang melihat seorang penyelamat dewa perang yang sesungguhnya. Pria muda berusia 16 tahun ini, dialah penyelamat seluruh kota Red Sun, pahlawan sejati bagi semua penduduk kota. Pendekatan brutal Jiang Chen, citranya yang mengesankan, semuanya telah terukir dalam hati setiap penduduk kota. Saat ini, citra heroiknya telah menjadi semakin besar di benak mereka. Pertempuran malam ini merupakan pertempuran yang menyenangkan bagi penduduk kota Red Sun, mereka sedang melakukan pembantaian massal. Mereka semua telah menodai tangan mereka dengan darah Blood Devils. Mereka semua berjuang sekuat tenaga untuk membalas dendam kepada mereka yang terbunuh. Yang lebih penting, tidak ada yang terluka atau terbunuh dalam pertempuran itu. 4 pemimpin inti surgawi, ratusan iblis darah yang kejam, semuanya terbunuh hanya dalam beberapa menit. Hasil yang luar biasa seperti itu tidak mungkin terjadi bahkan dalam mimpi penduduk kota. Jiang Chen melambaikan tangannya, lalu sorak-sorai segera mereda. Semua orang menatap Jiang Chen, menunggu perintah selanjutnya. Pertempuran dengan Blood Devil baru saja dimulai, dan masih jauh dari kata berakhir. Oleh karena itu, kita semua harus ekstra hati-hati. Jiang Chen berkata dengan suara keras, lalu dia menatap Zhang Zhen dan berkata, Marsekal kota, buat api dan bakar semua mayat. Terus awasi perimeter dengan ketat, waktunya belum tiba untuk bersantai. Dimengerti, Tuan Muda Jiang. Zhang Zhen menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Ia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatan Jiang Chen, dan ia juga sangat bersyukur.
Saat ini, jika Jiang Chen memintanya untuk melompat ke dalam api, ia akan melakukannya tanpa mengerutkan kening. Saudara Jiang, sungguh taktik yang luar biasa. Aku mengagumimu. Yu Zihan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Kekaguman terhadap Jiang Chen sangat tulus. Kakak Yu juga orang yang berbakat, aku yakin masa depanmu tak terbatas. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Di hadapan saudara Jiang, aku hanyalah seorang yang tidak berarti. Yu Zihan menggelengkan kepalanya. Setelah pertempuran hari ini, dia telah mengambil keputusan. Mulai sekarang, dia akan mengikuti Jiang Chen dan bertarung bersamanya. Kakak Yu, apakah keluarga Yu-mu sudah membuat keputusan? Jiang Chen bertanya. Kami telah melakukan apa yang disarankan Jiang, ayahku mengirim pasukan kami ke semua kota dan desa secara merata. Selain itu, ayahku sudah lama mendengar nama saudara Jiang, dia berharap dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu di masa depan. Kata Yu Zihan. Tentu saja, setelah kita menyingkirkan setan darah ini sepenuhnya, aku akan mengunjunginya secara pribadi. Jiang Chen tersenyum dan berkata, baiklah, aku harus istirahat sekarang. Kakak Yu, tolong bantu aku mengurus kota Red Sun. Tenanglah saudara Jiang, aku tidak akan mengendur. Yu Zihan berkata dengan ekspresi serius. Saat berhadapan dengan Blood Devil, tidak ada ruang untuk mengabaikan. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dengan kehadiran Yu Zihan, dia akan dapat mengurangi banyak masalah. Dia berbalik dan menatap Zhang Zhen, Marsekal kota, tolong panggil seseorang dan bantu aku membangun rumah di daerah terpencil di utara kota Red Sun, aku perlu berkultivasi di sana di masa depan. Nanti, aku akan membiarkan Big Yellow memimpin orang-orangmu ke lokasi yang tepat. Vena energi adalah rahasia yang harus dijaga Jiang Chen. Mengenai penduduk kota ini, setelah dia membunuh semua Blood Devil dan membangun otoritasnya di sini, dia akan mempertimbangkan untuk membuka Vena energi dan membiarkan mereka berkultivasi. Vena energi memiliki godaan besar bagi siapapun, dan begitu berita itu menyebar, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak yakin bisa merahasiakannya, dan itu juga akan membawa banyak masalah bagi orang-orang ini.